Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Yesus mengatakan di dalam Injil hari ini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Injil Markus bab 16 ayat 15. Hari ini gereja bersama merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Dia adalah salah satu misionaris terbesar di dalam sejarah. Dia lahir di Spanyol tahun 1506, lalu belajar di Paris bersama dengan Santo Ignatius Loyola. Dan pada akhirnya dia meninggalkan segala kenyamanan Eropa untuk pergi bermisi ke India, Maluku, Jepang, dan hingga meninggal dunia di Cina tahun 1552. Dalam kurun waktu hanya 10 tahun karya misinya, dia membaptis puluhan ribu orang. Sebenarnya apa rahasianya? Ia sungguh hidup sesuai dengan perintah Yesus di dalam Injil, seperti yang kita baca dan renungkan hari ini. Kita mendengar ada satu kata Yesus mengatakan, "Pergilah." Ini adalah panggilan untuk keluar dari zona nyaman. Fransiskus meninggalkan Eropa, tanah kelahirannya, keluarga, orang tua, bahasa, budaya, dan bahkan kesehatannya sendiri demi pergi ke tempat yang sama sekali asing baginya. Yesus juga mengatakan untuk kita, "Pergilah." Kita diajak untuk keluar dari ego kita, dari rasa takut ditolak, dari kenyamanan kita, untuk membawa Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenalnya. Yesus minta kita pergi ke seluruh dunia kepada segala makhluk. Artinya tanpa diskriminasi. Fransiskus Xaverius pergi melayani para nelayan miskin di India Selatan, kepada samurai Jepang, kepada para pedagang di Maluku. Ia tidak memilih-milih orang yang dilayani, entah kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, karena semua adalah makhluk yang diciptakan dan ditebus Kristus. Di zaman kita, seluruh dunia bisa memiliki arti tetangga yang berbeda dengan kita, berbeda agama, dan juga latar belakang, teman kantor, teman kerja, teman komunitas yang mungkin sementara putus asa, orang-orang muda yang jauh dari gereja, anak-anak yang mengalami pelecehan, kaum perempuan yang mengalami juga situasi traumatik yang berkepanjangan karena ditinggalkan dan dilecehkan. Bahkan keluarga sendiri yang mulai imannya luntur. Inilah dunia zaman kita. Mereka membutuhkan kita. Mari kita pergi ke sana, keluar dari diri kita. Karena itu barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Fransiskus Xaverius sangat mencintai sakramen baptis. Maka dia pernah menulis dalam suratnya demikian, "Banyak orang di sini tidak menjadi Kristiani hanya karena
Tidak ada orang yang menjadi Kristiani bagi mereka. Kita sering berpikir misi adalah tugas para pastor, para imam, para suster, biaran biarawati. Padahal lewat sakramen baptis, kita semua dipanggil untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Kita semua turut bertanggung jawab bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dan karya perutusan yang kita bawa sudah dikatakan dalam Injil hari ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Maka Franciscus Xaverius mengalami mujizat luar biasa. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan dan menghidupkan mereka yang mengalami kelemahan, kejatuhan yang luar biasa. Dia juga bisa berbicara dalam bahasa yang belum pernah ia pelajari. Tetapi tanda yang paling besar adalah keberaniannya yang luar biasa dan kegembiraannya di tengah penderitaan. Kita mungkin tidak mengusir setan secara harfiah atau memegang ular, tetapi kita bisa mengusir, menghalau keputusasaan, kebencian, ketakutan, dendam, iri hati dengan kasih, pengampunan, dan kesaksian hidup kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ada pesan Santo Franciscus Xaverius untuk kita. Jika aku memiliki 1000 nyawa, aku akan mempersembahkan semuanya bagi jiwa-jiwa ini. Maka kita boleh bertanya, apakah aku masih punya nyawa? Dalam hal ini waktu, tenaga, bakat, kemampuan, harta yang belum kupersembahkan bagi keselamatan jiwa-jiwa di sekitarku. Apakah aku hanya sibuk dengan diri sendiri? Yang kedua, siapa India, Jepang, atau Malukuku hari ini? Orang atau kelompok yang belum mengenal kasih Kristus lewat diriku. Ini tugas kita, ini misi kita. Dengan perumpamaan, siapa Indiaku, Jepang, dan Malukuku? Ini tugas kita. Dan mereka itu adalah orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Maka kita siap pergi untuk membagikan berkat itu seperti Franciscus Xaverius sudah melakukannya untuk kita. Semoga semangat misi dari Franciscus Xaverius juga mengorbankan lagi api misi dalam hati kita. Misi artinya keluar dari diri kita, pergi menjangkau banyak jiwa. Tetapi selanjutnya kita juga harus kembali juga untuk menguatkan jiwa kita. Karena kadang-kadang orang pergi keluar, tetapi dia lupa untuk membenahi diri. Pewarta, saksi adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.